apa ya? Nah, yang ini semacam batu bata kuno. Balnya itu lebih dari 7-8 cm, yaitu BBC Jatim. Coba kita kemudian ini kita lihat. Struktur yang pertama ini memang seperti pawonan atau seperti membentuk gamelan pada masa megalitik. Ya semacam kenong, kempul, semacam apa namanya, gong. Ini struktur yang kedua ini adalah yang sangat spektakuler sekali dan sangat misterius tentunya. Bongkahan batu-batunya sangat besar. Nah, di sini yang bagian kotak panjang ini itu berada di tengah dari struktur yang membulat. Arca Buddha. Jadi semacam bodhisatwa kan. Oh guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Kita akan menelusuri jejak penemuan sebuah struktur bangunan kuno yang terpendam di dalam tanah. Ini sebuah jejak bencana yang sangat horor sekali di masa lalu. Serta kemudian kita akan menelusuri jejak-jejak artefaktual di desa ini, tepatnya di Desa Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Jejak batu aneh ini seperti memang peninggalan megalitik. Bentuknya memang aneh. Jadi ada pipi, kemudian di sini itu bentuk bulatan, jadi semacam kecapi, jejak mungkin ini peninggalan megalitik yang sangat berhubungan dengan situs kuno yang akan kita survei saat ini. Kemudian beberapa situs seperti Candi Tikus dan sekitarnya itu tertimpa jalan pintas ini, terutama anak-anak sekolah. Mengalir cukup jernih, yaitu saluran irigasi yang mengairi perkebunan tebu, termasuk sawah-sawah. Juga ada tempat perajin batu bata. Di sini juga banyak boulder-boulder. Nah, ini ada jalan bambu yang lumayan agak api ya. Nah, yang ini tadi ketebalannya itu sangat nampak sekali. Jadi cukup tebal ini, sekitar 8 cm ketebalannya. Ini diduga situs ini cukup tua, bahkan sebelum Majapahit nih ya. Apakah ini ada prasasti ya? Batu-batunya kok sangat misterius ini. Oh, ini batu sungai, ini boulder. Sangat bulat sekali, seperti bentuk prasasti ini. Oh, bukan ini batu kali biasa ini. Cuman ini kayak ada umpak-umpak gitu. Kayak ada batu-batu candi dan umpak-umpak gitu di sini. Apakah ini juga peninggalan kuno? Karena ini bentuknya seperti umpak, ini ada garisnya. Nah, coba kita lihat yang ini. Nah, ini. Ini juga bentuknya kotak. Itu mungkin juga jejak bangunan pada masa kuno juga. Coba kita telusuri ya. Ini batu kali, tapi ini memang ada jejak pahatan. Mungkin ini batu kuno, bagian dari bangunan kuno pada masa lalu mungkin. Coba kita lihat yang lainnya ya. Ada semacam batu bata kuno. Ini jelas batu bata kuno yang saling merekat ini. Apa batu bata kuno ya ini ya? Atau batu bata biasa? Mungkin batu bata biasa karena ukurannya kecil. Cuman ini jelas meleleh karena pembakarannya terlalu panas, meleleh. Berbeda, ini batu bata kuno ini karena ketebalannya ini tebalnya itu lebih dari 7-8 cm. Yang airnya sangat jernih ini memang banyak bongkahan batu bata kuno. Jadi diduga era pra-Majapahit karena ketebalannya ini sekitar 7-8 cm. Jadi banyak sekali nih. Coba kita telusuri yang lainnya ya. Di sini cukup tertata. Di sini ada batu apa ini? Ini batu kapur ya. Batu kapur ini. Coba kita telusuri yang lainnya. Jadi di sini juga banyak boulder. Apakah ini juga merupakan bagian dari bangunan kuno, termasuk bercampur dengan batu bata kuno dan artefak-artefak lainnya ya. Karena ini memang situs ini ditemukan tahun 2001 mulai diekskavasi digali oleh pihak Balai Pelestari Cagar Budaya, yaitu BBC Jatim. Coba kita kemudian ini kita lihat. Nah, ini.
jejak-jejaknya ini. Kan di ini, cuman sudah fragmen, jadi ini terlihat kotaknya ini. Nah ini diduga juga merupakan bagian dari situs ini juga. Ini juga ada batu-batu aneh, batu-batu aneh. Coba kemudian kita lihat yang lainnya. Nah di sini juga batunya cukup aneh, seperti Yoni ini. Juga merupakan kelihatannya memang situs ini cukup tua sekali ya. Batu batanya itu cukup tebal dan besar sekali, berat sekali. Jadi di sini kita akan mendapati sebuah situs di persawahan. Memang ditemukan tahun 2001, diekskavasi oleh pihak Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jatim. Dan di dalam tanah. Jadi tapi juru peliharanya di sini cukup sangat bertanggung jawab sekali, sehingga ditanami bunga-bunga indah, pot-pot bunga. Nah ini ada dua struktur yang pertama itu ini. Struktur yang pertama itu ini berbentuk seperti pawonan. Struktur yang pertama ini memang seperti pawonan, ataukah memang bagian yang sini kelihatannya sudah runtuh. Jadi ini semacam tembok yang kecil. Jadi di tengahnya itu kemudian ada lantai, jejak lantai yang saat ini tinggal sebagian saja lantainya tersebut. Nah, kemudian di sini ada, ini kelihatan sudah rusak gitu, rusak ya. Jadi tapi struktur yang bagian sini kiri kanan sama depan itu strukturnya itu masih asli dan batu batanya itu sangat tebal sekali. Diduga memang ini sekitar masa-masa Empu Sendok ya, karena memang di daerah sini itu berdekatan dengan prasasti Ketanen. Ada prasasti Ketanen atau prasasti Wulik tahun 935 Masehi yang dikeluarkan oleh Parameswari Diakebi, yaitu permaisuri dari Raja Empu Sendok. Jadi permaisuri dari Raja Empu Sendok ini juga turut serta dalam mengatur pemerintahan Empu Sendok ini. Diduga memang Parameswari Diakebi ini memang adalah penguasa asli dari Jawa Timur yang kemudian menikah dengan Empu Sendok. Di sini juga batu-batunya sangat kuno sekali. Jadi batu-batu seperti juga batu yang di pinggir sungai tadi, ini seperti membentuk gamelan pada masa megalitik. Ya semacam kenong, kempul, semacam gong, tapi terbuat dari batu. Nah ini apakah ini prasasti ya? Jadi ini memang diduga ini memang asal mula dari gamelan yang saat ini lagi viral tentang pengiring tabuhan wayang itu pada masa megalitik. Sebenarnya itu awalnya terbuat dari batu. Jadi batu berbagai bentuk seperti kemudian gamelan, kemudian disempurnakan pada masa kuno dengan logam seperti logam kuningan, tembaga, besi dan lain sebagainya itu. Nah ini ada beberapa fragmen-fragmen batu bata, termasuk kemudian memang diduga batu kenong ya, bagian dari jejak megalitik, karena jejak megalitik ini. Struktur yang kedua ini adalah yang sangat spektakuler sekali dan sangat misterius tentunya. Ini juga ditemukan di dalam tanah dalam keadaan yang sudah seperti ini. Bongkahan batu-batunya sangat besar. Nah, di sini yang bagian kotak panjang ini itu berada di tengah dari struktur yang membulat. Jadi pondasi atau dasarnya itu berbentuk bulat seperti stupa Buddha. Tapi memang ini masa aslinya waktu itu, apakah memang benar-benar stupa Buddha, karena di bawahnya itu memang berbentuk bulatan, kemudian atasnya itu adalah berbentuk panjang. Sini kita akan mendapati struktur yang memanjang, balok yang memanjang, kemudian bersambung dengan struktur yang membulat. Jadi bulat bagian pondasinya, kemudian memanjang bagian atas. Tapi memang ini sebuah fragmen reruntuhan. Dimungkinkan memang secara mitologi itu memang dimungkinkan ya stupa Buddha. Diduga memang sebuah stupa Buddha, karena memang dalam filosofinya stupa Buddha itu adalah mangkok sang Buddha yang berbentuk bulat bagian dasar, kemudian tongkat sang Buddha itu ditancapkan di mangkok tersebut, sedangkan jubah sang Buddha yang berbentuk persegi itu di bawah mangkok. Jadi jubah, mangkok, dan tongkat dari sang Buddha ini merupakan asal mula dari stupa Buddha itu sendiri. Sedangkan dari arca sinilah kemudian diduga memang arca ini adalah arca Buddha. Jadi semacam bodhisatwa karena masih menggunakan perhiasan, bukan Siddhartha Gautama, bukan sang Buddha, tapi ini adalah sosok pangeran Buddha atau raja Buddha.